Tuhan bukan kekuatanku, aku mohon kau bicara limpahanku, aku mohon kau meluruskan jalanku. Dalam nama Yesus. Amin. Buat teman-teman yang mau bertanya kekristenan, dipersilakan. Teman-teman muslim yang mau bertanya kekristenan, monggo. Kami persilakan. Buat teman-teman yang mau bertanya kekristenan, saya persilakan. Monggo. Dalam nama Yesus kita belajar bersama ya. Ada yang mau ditanyakan misalnya, kenapa Tuhan kurang Kristen kok 3? Waduh. Kenapa kok Yesus disebut Tuhan? Kenapa kok apa lagi ya? Ya itu. Apa itu Tritunggal? Nah, misalnya gitu. Apa itu Banas? Pokoknya room ini santuy, nggak ada ngegas ya. Jadi gitu deh. Teman-teman yang mau join, hidup paten. Yes, hidup paten. Promo mic Aki Madrid promo mic. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya apa itu Tritunggal, mau bertanya soal ayo saya undang. Nah, pengen jadi rahib, nah, itu silahkan Romo, jadi rahib Romo. Aduh, Romo pengen jadi rahib tapi masih sering keluyuran. Gak apa-apa sih, keluyurannya masuk ke ini, ke apa, ruang doa gitu. Bagus lah. Yo, atau wah gini bang, saya udah tertarik dengan kekristenan, saya pengen dibaptis atau saya pengen dibimbing, bisa juga kontak kita. Salam Kak Novi yang happy Sunday. So happy Sunday.
Shalom bro Sema, shalom. Hari ini ada satu teman kita yang dibaptis ya. Terus ada juga satu teman kita yang dari seberang. Kita bimbing ya. Puji Tuhan lah. Kabar baik, everyday kabar baik. Haleluya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kekristenan, mau tanya-tanya, silakan. Di room ini nggak ada ngegas-ngegas ya. Di room ini kita belajar bareng. Thank you bro Sema. Wah, gempor nih di like-nya langsung sebentar aja langsung 500. Keren. Luar biasa ini. Luar biasa. Shalom bro Hop, shalom. Ini bro Hop kapan buka komal nih bro? Kayaknya udah ini banget deh dirimu. Udah siap diluncurkan gitu loh bro Hop. Tinggal meluncur, loncat. Buat teman-teman muslim yang mau bertanya, silakan. Nggak digigit. Ini gambarnya macan tapi macannya nggak gigit. Tanya aja. Ya monggo tanya dulu ya, nggak bayar ya, cuma tanya gratis. Oh nggak apa-apa bro, sambil jalan kita belajar. Nanti undang-undang teman-teman kan gitu. Sambil bawa catatan, pokoknya setiap kali ini ya jangan lupa bawa catatan. Catatan itu ada 2. Kita mencatat yang materi apa ya, kayak materi defense. Nah, ada juga yang kayak tag gitu. Itu dua-duanya ya tetap materi lah. Ya, teman-teman muslim saya persilahkan kalau mau ada yang ditanyakan, tapi terus terang room ini saya berusaha nggak ngegas ya. Ya mungkin ini gimana sih ini, sebentar aja nih langsung 1,6 yang like-nya nih. Makasih nih orang-orang baik nih yang pinjamkan jempolnya nih. Wis, ada gerunda bene nih. Gerunda bene. Mantap. Buat teman-teman muslim, jika ingin bertanya tentang kekristenan, kami persilahkan. Enggak ngegas ya. Shalom bro Sema, shalom. Shalom sore bro Jack. Shalom sore. Masih dari gereja apa ini? Tadi pagi udah. Tadi itu aku habis ada ini ngobrol sama orang Katolik tapi masih awam gitu, dia udah buka komal. Terus ya ada orang dari sebelah masuk, terus habis itu ini lah ya ngajarin kayak gitulah, cerita macem-macem ngalor ngidul ya soal ini penyalipan yang diserupakan juga gitu. Fasilitas. Ada Tiara.
Aku naik itu ya kita ngobrol bentar kayaknya dia langsung insecure nggak jadi ngobrol gitu. Begitu aku turun ininya apa mulai lagi gitu. Aku naik Yang mana deket nih? lagi gitu. Itu sih. Aku sapa dulu ya. Sih. Assalamualaikum Tiara. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Misalnya ya. Gimana kabar Kediri hari ini? Bang, kok Kediri? Halo? Blitar. Bukan Gimana kabar Kediri. Blitar hari ini? Blitar. Apa? Gimana kabar Blitar hari ini? Blitar. Biasa aja sih. Oh ya, jangan bilang gitu. Kalau Harusnya siang, seru, luar biasa gitu loh. Kayak sales marketing itu loh. Luar biasa. luar biasa panasnya. Sebentar, aku tanya sama Bro Sema. Sorry Bro Sema, tadi maksudnya yang yang diputar-putar yang baru teman-teman baru tadi ya berarti ya iya yang iya keputar ini ya. itu kalau baru Oh, tahu itu namanya Panadol. Itu maksudnya baru baru buka Komal itu. Sering-sering nanya juga di room-room Kristen gitu. Cuman karena masih awam oh, ya. oke. Mm-mm, Katolik sih, Katolik awam gitu. Jadi pemahamannya masih banyak yang dia belum tahu gitu. Karena ya kurang baca juga apa gimana kan ini ya gitu. Tapi dia mm-mm, mau belajar sih, dia mau belajar. Tadi sempat japri juga ke saya, terus ya mm-mm. ya ini minta minta kalau misalnya nanti ada pengajaran apa-apa mau ikut gitu. Wah bagus itu, Gitu. Iya, bagus. iya bagus. Itu bisa dikontakkan juga si siapa tuh Bro Charles itu ya. Iya, iya, iya. Oke Ya rencana deh. sih mau ke sana gitu. Sama ini Bro Ya, Jack, aku ada sebenarnya tadi ada naik mau nanya soal ini Markus 15 ayat 28. Itu soal kritik oke. teksnya sih. Cuman kalau nanti mau sama Sis Tiara dulu sih nggak masalah. Enggak. Ini tiaranya baru sholat kok Bro. Oh Dia iya iya. cuman parkun ya, sholat bentar. Hmm. Ya itu sih soal Markus 15 ayat 28. Itu tadi Oke. sih aku udah sempat ngobrol sama Bang Tampan tapi aku sih belum apa ya istilahnya udah dijelasin dikit-dikit tapi aku perlu detail sih kalau kalau Bro Jack tahu gitu. Oh, aku kayaknya malah baru denger deh Markus. Biasanya yang dipertanyakan tuh Markus 16. Iya. Iya iya iya. Bentar ya, aku buka ya. Oh, demikianlah genap nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Oh, I see. Ya. Jadi ini kan dalam kurung gitu kan? Iya betul. Nah, itu di OGNT itu nggak ada gitu. Terus di Oke. Westcott and Hort Oh, itu oke. juga nggak ada gitu. Iya, OGNT memang based on Westcott Hort. Oh iya iya. Betul. Ya, jadi sangat dimungkinkan itu berasal dari sebentar antara Bizantin ya. Biasanya kalau yang tidak terdapat dari Sinaiticus Vaticanus ada ya antara tiga itu sih bro biasanya. Iya. Kalau dari ini Sinaiticus, kalau dari Vaticanus, Bang Tampan Alexandrianus. kalau dari Bang Tampan itu tadi dicari di Bezae ada. Bezae kan tapi abad kelima ya. Oke, ya. Iya, itu. Oh, oke. Tapi gini bro, memang kalau apa ya, eh, memang yang namanya kritik teks itu kan dia juga lihat persebarannya. Jadi banyak faktornya. Kalau kenapa Westcott Hort itu lebih pendek dari Tectus Receptus. Nah, kita tidak bisa mengatakan oh mana yang asli, adalah ini. Oh nggak bisa seperti itu. Kalau kritik teks itu bukan bukan seperti itu ya logikanya. Tetapi kita dasarmu mengatakan ini apa? Itu yang pertama. Nah, kenapa mempertahankan naskah ini misalnya? Kenapa naskah ini ada? Karena satu, Westcott Hort itu lebih berpihak pada teks-teks yang lebih pendek. Itu. Kenapa teks lebih pendek? Karena teks lebih pendek itu
relatif apa ya? eh semua sepakat itu. Kenapa? Karena memang dia lebih pendek itu. Jadi memang kalau cara pandang Westcott Hort, dia mencari teks-teks yang lebih pendek. Karena kalau lebih pendek itu logikanya teks yang panjang pun memiliki naskah yang pendek gitu. Hai hai Bu Yun, apalah Bu Yun, naiklah permintaan. Nanti kan tinggal tak turunkan lagi kalau udah di atas. Tadi habis jadi timer itu di tempatnya ini Raka, Raka Oh iya Kasih. toh, oh iya toh. Ojo nesu Bu Yun. Markus Mark 15 15 ayat 28. Kodek. Aduh. Assalamualaikum Bu Yun. Bu Yun. Berapa menit lagi aku Halo Mbak Tri. diturunkan? Aku diturunkan. Paneatnya udah itu udah cerai gua sama Paneatu Oh, udah sombong. cerai. Aduh, Udah dapat pasangan kasihan. baru. Waalaikumsalam Jadi, Indomie. Indomie. ya Mbak Tri naik Mbak Tri. Dari kemarin nggak jadi Mbak Tri. Oh, ngirimi bunga terus loh. Semuanya dikirimi bunga, ya ampun. Thank you Indomie. 1 menit apa saya mama menangin dulu. Jadi kalau biasanya ya bro ya, itu ada di Tectus Receptus. Itu. Nah, aku lupa ingat ya, Tectus Receptus itu dia menggunakan Bizantin. Jadi dia cukup mix ya, dia menggunakan apa teks-teks yang lebih lebar, maksudnya lebih luas cakupannya ya. Seperti itu. Oke ya. Iya, iya, iya. Gini sih, soalnya gini bro, aku ini ya, aku sebenarnya kan dapat ini karena ini pertanyaan dari Polemikus sebenarnya ketika ngobrol gitu. Iya, Dan iya. karena kondisinya juga aku baru bangun tidur, buka Kumal langsung disodorin kayak gitu kan juga aku males ya buka data ya Mm-mm, mm-mm, gitu. mm-mm. Nah, iya, jadi aku skip dulu aja gitu. Dan ini baru tadi aku tanyain sih tadi pagi juga ke Bro Erben gitu. Gitu. Cuman Oke ya. itu yang jadi Ini apa namanya jadi dasar mereka itu gini, tuduhannya mereka itu ini nggak ada karena ini itu cuman apa namanya Markus 15 ayat 28 itu cuman kopasan gitu loh. Kalau misalnya lihat hmm, di apa namanya, kalau lihat di mana sih, eh, kalau nggak salah di Yesaya juga ada gitu loh. Nah di situ kan tulisannya kan lalu genaplah nas kan gitu. Nah itu tuduhan mereka ke situ gitu. oh Iya. iya. Jadi kalau sebagai overview saja ya bro ya. Tapi kan memang kan kita harus cari ya. Kayak kemarin kan Ustadz Wafi itu kan juga. Halo Mbak Rifa, aku pas lihat nih. Masih lama Bang Jack live-nya? Enggak, Mbak Tri. Aku jam 8 ada arisan bapak-bapak. Dapat apa? Dapat apa bro? Motor. Arisan motor. Enggak lah, Bro. Enggak lah. Biasanya bapak-bapak kan gitu. Iya. Enggak. Cuma biasa Enggak. kok arisan bapak-bapak aja. Cuman terus terang aku kan dari kemarin hari Minggu itu kan sampai malam terus gitu kan. Entah A B C D gitu kan. Nah, terus akhirnya ya enggak beberapa kali enggak bisa ikut gitu kan. Gitu.
Oke ya, itu bener sih. Itu sebenarnya tinggal nyari. Jadi apa yang kalau Textus Receptus itu mencantumkan itu. Nah, tentu Textus Receptus itu memperhatikan berapa naskah-naskah yang lain gitu. Jadi apa ya? Ya it's okay sih. Tidak ada apa ya? No problemo gitu. Tapi kalau ada di kodek mananya, nah kita memang harus cari. Kayak kemarin yang pas Ustadz Wafi, bro tahu nggak pas Ustadz Wafi nanya varian Septuaginta dengan Masoret yang di kejadian Wafi Naja 14. lah. Wafi Naja. Ya, kejadian 11. Yang Oh kejadian ya, 11. Bro lihat tidak? iya iya aku sempat lihat sih. Waktu itu Bro Nah, itu kan kan sama siapa kayak gitu aku lupa. Satunya. ya saya sama Duran. Nah, waktu itu aku tuh ingat jawabannya, cuman lupa ya waktu itu siapa gitu kan yang pernah ngomongkan. Oh, aku ingat di grup itu si Metatron pernah bilang seperti itu. Nah, Oh, jadi yang soal ini ya, maksud apa namanya? Itu ada korupsi dari apa sih namanya? Masoret. Masoret. Ya, Ya, betul. iya betul. Ya, Masoret itu kurang lebih 100 tahun dan itu punya Septu dikonfirmasi oleh apa namanya? Samaritan Pentateuch, ya kan? Nah, kenapa di Masoret seperti itu? Karena Masoret menghilangkan siapa namanya itu Raja Salem itu loh, Melkisedek. Ya Melkisedek Nah, ya sebenarnya betul. kan ya tujuannya kan untuk menghilangkan Melkisedek itu adalah apa ya? Theophany. Kristofani, Ya. ya Theophany ya dari Sang Firman. Nah, terus nanti anukan ke Metusalah. Kurang lebih Metusalah atau Selah, Metusalah kalau nggak Oh, salah ya. iya iya. Jadi supaya umurnya itu jadi ketika Abraham ada, Metusalah masih ada gitu loh. Nah, itu dikurangi 100 100 100 gitu. Seperti itu. Gitu. Mas Bro turun dulu ya, mau mandi. Masa nggak ngomong apa-apa Bu Yuni? Open game apa aku mau mandi? Orang open game mandi. Mandi Ya, mandi. HP-nya di bawah nggak apa-apa lah. Ya nanti open game ya aku mandi ya. Amit amit. Nggak usah lah, Bu. Nggak usah repot-repot, Bu. Turun Bu ini. Iya, turun. Tapi itu bro pertanyaan bagus tuh. Nanti aku catat ya. Karena nggak semua yang namanya kritik teks itu kan pasti ada buku khusus berhubungan dengan daftar kritik teks. Tapi basically itu kritik teks itu tidak akan berpengaruh kepada kekristenan. Karena kekristenan itu, nah ini aku agak nyenggol Tiara nih. Aku izin ya, Dek ya, aku nyenggol ya. Nyenggolnya izin dulu. Jadi basically kekristenan itu kan tidak verbatim. Nah, itu kalau dia verbatim terus muncul kritik teks, ya ya Allah alam, Ya pas pembagian bahaya. aku ramelu-melu. Nah, itu aku ramelu-melu. Nah, tapi memang apa ya? Dan memang dari kejadian sampai wahyu itu tidak pernah ada satupun narasi bahwa Alkitab itu didiktekan dari sejak zaman Musa. Nah, itu yang kita harus ini ya. Kalau kalau nyarinya nanti gampang, pasti ketemu bro dalam nama Yesus ya. Maksudnya pasti ketemu karena kan kesarjanaan kritik teks itu bukan apa ya? Bukan baru ya. Tapi benar-benar bahkan namanya kritik teks itu munculnya dari kita. Itu loh yang real. Iya iya iya. Teks itu munculnya dari kita. Iya. Nah, tapi kita memiliki satu kesamaan bahwa Alkitab dalam autografanya, nah, autografa ya, nah, itu tidak ada kesalahan. Nah, dalam proses salin menyalinnya, nah yang kita pegang saat ini adalah salinan dari salinan. Nah, itu. Jadi itu kita sebut dalam pelajaran apa ya? Bibliologi. Ya, nanti Bibliologi. munculnya dalam ya betul, transmisi scripture ya, transmisi ya. Itu. Jadi transmisinya kita itu melalui theopneustos atau diilhamkan, bukan didiktekan.
Nah, itu yang satu poin penting. Makanya kemarin kan Ustadz Wafi kan punya punya apa namanya? eh, punya dua pertanyaan. Puji Tuhan kita jawab semua gitu kan. Baik itu dari bilangan berapa ya tentang yang mengatakan bilangan anak-anak Israel, nah atau bilangan malaikat malaikat Allah gitu kan. Nah, beliau kan lanjut pertanyaan kedua, bisa tidak ada tidak dalam Alkitab bahwa anak-anak Israel itu adalah malaikat Allah. Nah, gitu kan. Ya udah aku bukain Ayub 1 ayat 6. Dalam Yang Septu itu Beneha Elohim dikatakan itu ya. anjir. Ya, itu kan Bani Israel sama Angeloteu. Mm-mm. Ada Bani Bani Elohim sama Angeloteu. Ya, Bani Israel atau ya kurang lebih seperti itu. Nah, ada tidak anak-anak Allah itu dalam Septu disebut malaikat Allah gitu kan? Ada di mana di apa namanya di Ayub 1 ayat 6. Ayub 1 ayat 6 itu maka pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Elohim. Nah, di antara itu juga ada iblis. Nah, di situ jelas anak-anak Allah itu dalam Masoret ya, dalam Septu ditulis Angeloteu, malaikat Allah. Gitu. Jadi bisa lihat konteksnya dulu kan gitu kan. Nah, gitu. Terus ya seperti itu, Bro. Tapi nanti aku cari ya. Nah, cuman kemarin waktu kita tanya surat Al-Lail ya kepada Ustadz Wafi, Al-Lail 3 itu dalam naskah Mas'ud itu menghilangkan kalaka. Jadi kalau dalam naskah Utsman demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Nah, tapi dalam naskah Mas'ud dikatakan demi laki-laki dan perempuan. Nah, kan memang kita janjian malamnya ya beliau akan jawab. Tapi memang pas malamnya saya udah tefar juga kan. Jadi nggak bisa ini kan. Tapi jelas pada waktu itu ya memang terjadi varian. Nah, kalau di dalam kekristenan no problemo. Kenapa no problem? Karena kita tidak dalam metode malaikat mendiktekan. Nah, ini malaikat mendiktekan tapi ada satu kata yang berkurang, sementara ada surat yang mengatakan tidak seorang pun menambahi kalimat mengubah kalimat-kalimatnya. Nah, directly kita bisa melihat ya emang ini ada perubahan tanpa bermaksud apa ya? Tanpa bermaksud aku heran. Mbak Tri, naik aja Mbak Tri. Aduh, kok aku di mana-mana dibilang oten ya? Apa ini tanda-tanda kayak iyalah, udahlah oten-oten aja. Aduh. Jadi gitu. Kemarin pas kita tanya ke beliau, nah beliau minta dijawab dulu pertanyaannya. Nah, terus rencananya malam sih. Tapi pas malam aku juga udah nggak bisa live lagi kan. Gitu. Markus. Ya, itu sih, Bro. Tapi nanti tetap dalam nama Yesus tetap ketemu sih nanti. Oh iya, Karena kan itu sih nggak apa-apa. data Maksudnya kita nggak, itu. iya, Iya, betul. maksudnya nggak Bagus. buru-buru juga. Itu pertanyaan bagus kok. Halo, salam Dek. Puji Tuhan ya, hari ini Dek baptis ya. Self. Bro Sema hari ini self baptis loh. Oh, baptis. Iya, Oh iya iya iya. iya, baptis. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Udah sah berarti. Aku mau kasih hadiah apa ya? Aku bingung ya, aku mau kasih something gitu loh. Tapi masih dalam pikiranku. Inilah Apa ya? Alkitab aja. Puji Tuhan. Alkitab apa Kan udah? udah ada ini kan, Bro, udah ada ini. Nanti kalau Tiara baptis ku kasih hadiah apa ya? Bahaya, bahaya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Siapa tahu jadi sama Ken ya, ya dia. Siapa tahu jadi sama Ken Enggak, ya ini dia. Dia udah ada Udah ya? lagi, udah punya ya. Udah selingkuh ya. Wah, cepet Udah banget cepet ya. untuk yang lain. Iya. Aduh.
Tapi kamu nggak gimana-gimana kan? Maksudnya ya butuh waktu juga ya. Butuh waktu, tapi ya Oh udahlah, yes. aman kok. Oh iya, Bang, aku mau tanya Ya. dong. Oke, boleh. Gimana? Gimana? Di Matius 26:18. Matius 26:18. Oke. Kan itu perintah Yesus untuk mendatangi si Anu. Si Anu ini siapa? Maksudnya mungkin barangkali ada Oke. teks kayak gitu. Matius 26 ya. Oke, kalau si Anu itu ada bahasanya Burita ya. Itu kalau misalnya dalam bahasa Inggris itu John Doe. Atau kalau dalam bahasa Arab itu si Fulan gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Bisa mengarah ke laki-laki atau perempuan nggak? Atau belum dijelaskan gitu? Maksudnya perempuan atau Iya, laki-laki? tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan, tidak dijelaskan. Tetapi itu satu perasa yang biasa ya. Matius berapa? 26 ayat berapa? Ayat berapa? Lupa. 18. Oh, 18. Ya, jadi kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya disebut John Doe. John Doe itu siapa? John Doe itu ya someone gitu kan. Terus kalau ya kadang kalau apa namanya kalau di Arab kan si fulan ya. Nah, gitu. Nah, itu di mana-mana ada. Ya karena kan memang tidak disebutkan si A-nya, si B-nya itu ada, tidak disebut. Gitu. Kenapa nggak pakai kata seseorang gitu? Kenapa harus si Anu? Aku tuh ketawa, maaf ya. Oh, itu kan dalam bahasa ininya deh, si dalam bahasa apa? Karena kan gini, terjemahan Alkitab itu kan juga mengikuti pada masa tersebut. Mm-mm. Eh, Kata yang pada oh gitu. masa sebentar, sebentar, sebentar. Sebentar. Sorry, 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 sorry. Jadi gini, apa namanya? Eh, setiap tahun itu selalu terjadi perubahan bahasa. Kayak misalnya gini, jomblo. Jomblo itu apakah dia dia cowok atau cewek gendernya menurutmu? Jomblo. Nggak dijelaskan juga. Bisa cewek atau cowok? Nggak dijelaskan tak? Nah, bisa cowok bisa cewek kan? Jomblo. Nah, Ya. pada awalnya jomblo itu bicara mengenai cewek gitu. Jadi pada awalnya dia membicarakan mengenai cewek yang yang sudah kayak perawan tua gitu loh, gitu. Jadi kayak Nah, perkembangan tapi bahasa gitu ya. betul perkembangan bahasa itu bicara mengenai cowok dan cewek dan itu bukan udah tua tapi masih muda. Misalnya seperti itu. Ah, ini kalau dalam bahasa Yunaninya itu kan Dina. Dina itu artinya a certain one. Such a certain one whose name I cannot call on the instant or whose name is of no importance to mention. Jadi tidak not so important gitu loh. Hode Epen Hipalgete Esten Polin Proston Dina. Nah, Dina ini yang apa namanya? Such a person. Nah, itu. Sebentar aku buka ya. Nah, ini ya ayat 18. Hode Epen Hipagete Esten Polin Proston Dina. Oh, jago kan aku bahasa ini padahal aku baca yang merah-merah. Oke ya. Nah, Dina ini siapa? Artinya meaningnya a certain one. Nah, memang pada waktu itu kamus apa LAI kata yang paling tepat adalah si Anu atau somebody atau someone gitu. Ya gitu aja sih. Nah, aku nggak tahu kalau sekarang akan disebut siapa.
Karena kalau kita berbicara, kita ngomongnya terjemahan ya, bukan autograf ya. Kalau Iya, iya. terjemahan, semua kitab suci pasti ada revisi terjemahan, tidak terkecuali apapun itu. Semua kitab suci pasti ada revisi terjemahan. Tapi yang kita bilang kan eh, beda kalau kita ngejarnya ke tekstual ininya apa Yang teks orinya. naskah. Ya, betul, betul. Makanya Gitu. kayak Al-Quran juga itu apa, kadang kan ada yang nggak bisa diartikan di bahasa Indonesia gitu. Yang itu ya, kalau nggak salah yang alif lam itu ya. Kalau bukan maksudnya kayak terbatas gitu loh bahasa Indonesia tuh daripada Oh, bahasa. iya, iya, iya. Betul, betul. Jadi akhirnya kan tetap balik diucapkan seperti itu apa adanya kan. Dicarikan yang paling Nah, dekat dari kata gitu. yang paling dekat, oke. Yang Ya, paling mirip. ya. Ya misalnya kayak apa? Persia ya kalau nggak salah. Persia dan itu Yes. memang paling pas. Itu bukan dari bahasa Arab kan itu. Firman dari bahasa Persia itu memang paling pas. Siapa itu, Dek? Anakmu, Dek? Tapi itu di TB2 masih tetap si Anu, bro. Bro Jack. Oh, iya, ya, oke, oke. Iya, Ya, ya. It's okay, it's masih okay. sama. Ya, tetap. Ya, meaningnya kan the certain one, somebody gitu. Aku tuh kalau mau nanya tuh, mau ada pertanyaan lagi nggak, Dek? Tiara. Ini yang kemarin tuh Romualdo itu kemarin nggak Oh, yang mengkritik kalau Tuhan itu nggak ya? boleh kata Allah itu, ya kata Allah bukan Tuhan. Oh, gimana, gimana? Aku belum dengar yang itu. Ya, yang terakhir aku Oh, lihat iya. Ronaldo sampaikan mengenai Tuhan. Terbang penuh banyak Ya, anak-anak nih numpang wifi. Ntar walah. Oke, oke. Blitar kok ya, bukan bukan ini kok ya. Bukan Kediri kok ya. Saya kalau dengar ya. seperti itu, aku ingatnya Kediri soalnya. Karena gimana ya? Puji Tuhan hari ini ada salah satu kawan kami juga dari Kediri. Datang Dia atau gimana? bukan, masih di seberang, Dek. Masih dari seberang, maksudnya masih non Kristen. Tapi udah dia penasaran dan dia udah 2 minggu ini udah 2 kali ke gereja. Dari kemarin nanya terus Tritunggal itu apa. Kemudian apa ya? Kristologi itu maksudnya kenapa Yesus disebut Tuhan? Ya ya pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang tapi open banget orangnya, open banget. Orang Kediri gitu. Nah, iya orang Kediri, makanya aku ingatnya Kediri. Bukan, bukan. Aduh. Itu yang Romualdo itu kok yang di Yohanes 13 itu loh. Kan udah dibuat Oh itu iya, Bang. Ini kan iya iya berarti yang itu kan yang Tuhan bukan yang Allah. oh Nih iya ya, kan soal ini pakai kan. kata Tuhan gitu. Kamu Mm-mm. menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu Mm. itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, menurut Romo Aldo, itu kan menggunakan kata mar, gitu kan? Mm-mm. Mar itu adalah kayak Lord, kayak Tuan, gitu kan? Nah, beliau tetap punya basic, gitu loh. Nah, jadi gini, kadang dalam diskusi ya, kita itu masing-masing punya dasar. Sekarang saya kasih contoh. Dikotomi sama trikotomi. Saya kasih contoh. Manusia itu tubuh dan jiwa atau tubuh, jiwa dan roh. Misalnya saya kasih contoh seperti itu. Nah, dalam kekristenan, baik manusia itu tubuh dan jiwa itu punya dasar. Kemudian
baik itu tubuh, jiwa, dan roh, nah itu juga punya dasar. Jadi para teolog itu masih memiliki apa ya? Mereka mengajukan ini loh dasar saya seperti ini. Nih dasar saya seperti ini. Nah, sama bagi saya, kenapa Romualdo mengatakan bahwa Injil itu berbahasa Aramaik? Berdasarkan apa? Karena Yesus menggunakan percakapan Aramaik. Seperti itu. Itu adalah percakapan Yesus sehari-hari. Tetapi dasar kita apa? Dasar kita satu. Pada waktu itu sudah terjadi Helenisasi. Bahkan Septuaginta, maksudnya pada waktu itu teks Ibrani saja sudah diterjemahkan ke Yunani. Dan teks yang dibaca oleh Yesus itu jelas Septuaginta. Stefanus mengatakan dengan 75 ketika akan dirajam ya Stefanus ya. Mengatakan dengan 75 jiwa orang masuk ke Israel, ke Mesir. Nah, itu cocok dengan Septuaginta, bukan cocok dengan Masoret. Kemudian Yesus berkata, Roh Tuhan telah mengurapi aku. Nah, itu sesuai dengan Septuaginta. Jadi yang dibaca Yesus pada waktu itu adalah Septuaginta. Jadi kita bisa melihat memang pada waktu itu bahasa Yunani atau Helenisasi ya, itu bahasa Yunani sudah menjadi bahasa yang orang Yahudi itu bisa pakai keduanya. Saya kasih contoh. Orang Yahudi berbahasa Yunani. Nah, di dalam Kisah Rasul 6 ayat 1 ya. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Jadi orang-orang Yahudi pun sudah common gitu loh, berbicara bahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian. Nah ini, dia juga berbicara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Kenapa? Karena itu memang sudah menjadi apa ya? Kalau kita bilang sih lingua franca. Jadi kalau ada bahasa Jawa, bahasa Makassar, Bugis, bahasa mana-mana, nah kan ada bahasa Indonesia. Nah bahasa Yunani udah menjadi bahasa Indonesianya pada waktu itu. Atau bahasa Inggrisnya ya. Nah, terus Romualdo menggunakan basic dasarnya, Yesus itu menggunakan bahasa Aram sebagai percakapan sehari-hari. Itu basic beliau. Tetapi kenapa saya lebih refer kepada penggunaan bahasa Yunani dalam penulisan Injil? Kenapa? Karena Yesus jelas memerintahkan apa? Jadikan segala bangsa muridku. Nah, kalau jadikan segala bangsa muridku, maka pasti digunakan bahasa internasional penulisannya. Nah, sampai saat ini manuskrip asli yang dikatakan bahwa Injil Matius berbahasa Ibrani itu belum ditemukan. Nah, mungkin kalau misalnya ada, mungkin kita akan coba apa ya namanya? Ya kita akan explore gitu loh. Kalau saya bukan orang yang tipikal kaku ya, saya ada bukti baru ya let's see gitu loh. Bukan terus pokoknya itu logika tertutup namanya. Nggak bisa. Nah, terus Yesus berbicara dengan orang Sirofenisia itu juga pakai bahasa Yunani. Berbicara dengan Pilatus itu juga tentu dengan bahasa Yunani. Seperti itu. Nah, terus kita buka ayat tadi. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu tepat, sebab memang akulah guru Tuhan. Nah, kita buka di dalam Greek New Testament-nya ya. Daskalo kai ho kurios kai kalos. Nah, kata kurios kita klik ya. Kita pilih. Padanan kurios dalam bahasa Ibrani apa aja sih? Jadi kurios itu tidak melulu kepada kata tuan to. Adon. Tuan ya. Adonai juga bisa disebut tuan. Baik ini. Adonai siapa? Yahweh. Kurios itu pengertiannya luas. Bahkan bisa disebut apa? El.
Alef sama lamet. Alef itu kepala sapi, lamet itu tongkat. Berarti kekuatan dan otoritas, ya kan? Maksudnya Allah. Allah itu adalah dia yang berkuasa dan dia memiliki otoritas. Terus, Kurios itu juga bisa dipadankan dengan Elohim, Eloah, Baal itu Tuhan, Gefir itu apa ya, kuat. Nah, dia juga disebut Yehova, Dek. Iya, tapi kan Nah, tergantung terus konteksnya, punya otoritas atau enggak itu kan, Bang. betul, itu betul. Tapi tentu kalau kita mau mengatakan seperti itu, maka kita harus menggunakan logika hermeneutik yang konsisten. Konsisten itu maksudnya kita tidak boleh ambil lepas copot satu, nggak bisa. Konsistensi itu melingkupi ini loh, nggak boleh bisa loh. Itu melingkupi kejadian sampai wahyu. Nah, ketika dikatakan dia sebagai Tuhan, konteksnya apa di situ? Kita tidak bisa melepaskan diri bahwa dia satu, dia juga adalah sang firman itu. Firman tidak diciptakan. Raka kemarin di sini ngomong. Kalam nafsinya itu pasti kolik. Raka loh, Raka Kasuki loh. Pasti kolik. Jangan dibilang aku nge-framing ya, karena waktu itu kutanya ini makhluk apa, ini ciptaan atau bukan? Bukan ciptaan, gitu kan. Ya karena Yang sifat apa? Allah pasti yang kalam nasi. Kalam nasi pasti bukan ciptaan, gitu ya. Nah, kemudian, jadi kita harus bisa mewadai dari kejadian sampai wahyu dong. Nah, kita sekarang buka nih. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Nah, sekarang kita buka nih. Lukas 1 ayat 76. Ini memang saya menggunakan konteks jauh ya, konteks jauh. Tapi ini masih bisa nyambung. Dan kau anakku, ini perkataan Zakaria. Zakaria adalah ayah dari Yohanes Pembaptis. Dan kau, hei anakku, dia berkata kepada anaknya, Yohanes. Hai Yohanes, engkau akan disebut siapa? Nabi Allah yang Maha Tinggi. Karena engkau akan berjalan mendahului siapa? Kurios, untuk mempersiapkan jalan baginya. Ya, Yohanes mendahului Kurios untuk mempersiapkan jalan baginya. Kita buka, apa sih ayat paralelnya sebenarnya kemarin? Nih, Yesaya 40. Ada suara berseru-seru di padang. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk siapa? Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk siapa? Kita buka bahasa Ibraninya. Kol kore bamidbar. Panu derek Adonai. Yohanes mempersiapkan jalan bagi Adonai. Yes, itu menarik banget itu. Jadi, ayat ini dikutip tepat dari nubuatan Zakaria mengenai bahwa Yohanes Pembaptis akan mempersiapkan jalan bagi Yehova. Jadi, ini pertanyaan ini sebenarnya pernah dilontarkan sama Indra Mose ya. Indra Mose bertanya kayak gini. Mana buktinya? Mana buktinya Yesus adalah Yod-Heh-Wah-Weh dalam perjanjian baru? Ya udah, Lukas 1 ayat 76. Dan dia live. Ya, kurang lebih Itu bukan merujuk ke Allah. Bukan ya? Dan engkau anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Kenapa? Karena engkau akan berjalan dari Yod-Heh-Wah-Weh untuk mempersiapkan jalan baginya. Nah, Yohanes jelas dia suara yang berseru. Yohanes mengatakan dia, akulah suara orang yang berseru di padang gurun. Persiapkanlah jalan bagi Yod-Heh-Wah-Weh. Karena memang dia mendahului Yod-Heh-Wah-Weh. Dia datang untuk mempersiapkan jalan bagi Yod-Heh-Wah-Weh. Dia melakukan pembaptisan. Dia menganjurkan, memberitakan untuk pertobatan. Orang-orang Farisi, kamu harus bertobat, kamu ular beludak dan lain sebagainya. Nah, dia datang untuk mendahului, untuk memberikan pemulihan. Seperti itu.
gitu. Jadi apa ya? Ya gitu sih, simply clear. Dan kita nggak bisa melepaskan Yesus dari Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 2. Itu kita nggak bisa, karena itu sendiri ditulis oleh Yohanes gitu loh. Jadi ketuhanan Yesus itu ya memang karena dia adalah sang firman itu. Kita menyebut sebagai Gusti Yesus karena ya memang sebenarnya Bu Yuni pernah menerangkan sih ke Uniriva, walaupun dia tidak mengimani kekristenan, atau ya nggak tahu ya kalau Tuhan jamah ya, belum atau gimana. Dia pernah menjelaskan pada Uniriva, aku pernah waktu itu, bukan gitu loh Riva, orang Kristen itu nggak menganggap Yesus Tuhan itu karena ini, tapi dia memahami bahwa Yesus itu sepenuh firman-Nya itu. Ya kurang lebih seperti itulah deh jawabannya. Ya memang kita mengakui ketuhanan Yesus ya karena memang dia firman Allah sendiri. Ya firman tidak diciptakan loh. Bahkan Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu diciptakan oleh firman. Nah nanti kalau dibuka Targum lagi ya, itu kompleks lagi. Di Targum dikatakan bahwa aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau Abraham gitu ya. Nah dalam Targum dikatakan aku akan mengadakan perjanjian antara firmanku dengan engkau. Coba. Jadi benar-benar Yohanes itu memotret dari sudut pandang Yahudi mengenai sang memra, sang firman yang selalu disubstitusikan dengan Allah sendiri. Jadi kalau dalam Targum kan dikatakan aku akan mengadakan perjanjian antara engkau dengan aku Abraham. Nah, kan Tuhan bilang seperti itu kepada Tuhan, berfirman gitu kepada Abraham. Nah dalam Targum dikatakan aku akan mengadakan perjanjian antara firmanku, bukan aku. Kenapa? Ya karena firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Jadi orang yang mengatakan Yohanes 1 ayat 1 itu adalah himne platonis. Aduh, udah bahan lama lah. Udah bahan lama. Tuh kapan waktu itu di Zoom FIC waktu itu Pak Abdullah itu himne platonis. Wah, udah kena dalam hatiku. 30 tahun sebelum 30 sebelum Masehi itu ada namanya Plato. Bukan Plato. Philo dari Alexandria. Nah, Philo dari Alexandria itu mengakui semua keilahian Logos. Tapi satu yang dia berbeda dengan Yohanes, apa? Logos adalah Allah kedua. Itu yang dipahami oleh si Philo atau Theos Deuteros. Logos Allah adalah Allah kedua. Tapi luar biasanya dalam nama Yesus ya. Jeniusnya Yohanes itu gila loh. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Yohanes sukses mentauhidkan Allah. Kalau Philo, firman adalah Allah kedua. Coba. Tapi Yohanes dengan tegas mengatakan pada mulanya firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kenapa? Karena ya itu lagi. Kita ngobrolin logos. Apa artinya logos? Kan gitu. Enggak dalam bahasa Yunani. Logos. Enarche on logos. Logos itu kan meaningnya dua. Speech. Ya. Dan apa? Nih. Mind. Pikiran Allah. Logos itu kata-kata dan pikiran. Makanya saya kadang baca gini. Pada mulanya adalah pikiran Allah. Logos ya. Pikiran Allah itu bersama-sama dengan Allah. Dan pikiran Allah adalah Allah. Sama seperti roh. Roh tiara adalah tiara. Pikiran tiara adalah sesungguhnya tiara. Sejatinya dirimu. Tubuh tiara adalah tiara. Maka pikiran Allah adalah Allah. Wujud Allah adalah Allah. Roh Allah adalah Allah. Tapi bukan tiga, melainkan hanya satu Allah. Nah,
pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah ini kadang nih jadi jebakan loh untuk teman-teman muslim. Kadang kalau kita bertanya Iya. duluan mana? Gimana? Tapi ini bang, di Malaysia tuh ya sekarang penggunaan kata Allah itu nggak ada loh di Enggak. Malaysia. Itu Baru dimenangkan baru kita deh. Itu dimenangkan orang Kristen. Dia tahu Bang KTV? Tahu Bang KTV nggak, Dek? iya Tahu ya. kan? Nah, temennya itu jadi konsultan debat sama Menachem Ali pada waktu itu di Malaysia. Jadi Menachem Ali diminta menjadi konsultan dari kayak yang teman-teman muslim di Malaysia ya. Ustadz Menachem Ali diminta jadi konsultan. Nah, didatangkan temannya Bang KTFP. Dia menguasai 30 bahasa, menang yang kita. Tapi itu Jadi benar makanya dari bahasa Arab kan bang? kenapa? Kenapa, Dek? Kata Allah itu kan dari bahasa Arab betul nggak? Oh iya, memang dari bahasa Arab. Tapi kan dalam padanan Ibraninya kan ada Alaha, siraknya ya, ada Alaha. Kemudian kalau dalam Ibraninya ada Eloah, yang meaningnya memang sesembahan. Kan gitu. Tapi kalau kita Tapi buka, ya. Di tapi kan KBBI gini ya. itu kan sama juga bang. Di KBBI Iya, itu. KBBI kalau di dalam Sama. KBBI kan eh, misal gini, kita membuat kamus, kita memakai kamus yang diciptakan oleh orang Katolik, yaitu Louis Makhluk Munjid. Nah, beliau mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan atau sesembahan orang Islam. Nah, itu Louis Nama Makhluk Al-Munjid. Ya, proper di name. Ya, Al-Muqaddas. proper name. Ya di Al-Muqaddas juga ada. Ya, ya. Udah Jadi pernah itu baca kan kan bicara. baca ini yang Ya, dari Al-Muqaddas itu? Udah? iya, iya, iya. Alkitabul Muqaddas kan. Iya iya, itu kan ada nama Maksudku, Allah. masuk gini deh. Ada nama. Iya, Mm. iya. Maksudku gini. Louis Makhluk Al-Munjid itu seorang biarawan Libanon Katolik ya, kalau nggak salah. Itu mungkin bisa dikoreksi ya. Nah, dia pun mengatakan bahwa Allah itu adalah proper name Tuhan dalam Islam. Ya kan? Nah, masalahnya kamus itu ada tahun berapa? Gitu loh. Nah, kalau kita namanya filosofi, cinta ilmu. Filo itu kan cinta, sofia itu kan ilmu. Cinta ilmu pasti dia memiliki pemahaman apa radikal. Radikal itu apa? Cari sampai sumber primer. Nah, kalau memang Allah adalah proper name Tuhan dalam Islam, maka pra-Islam itu tentu belum ada nama Allah. Nyatanya ayah dari baginda udah bernama Abdullah. Gitu. Kemudian apa namanya? Ada juga namanya Santo Aretas ya. Santo Aretas itu juga bernama Abdullah. Itu yang bertemu dengan baginda Nabi ya kalau nggak salah yang Kristen Najran itu. Dia nama aslinya juga Abdullah. Jadi itu kalau kita merujuk secara radikal, kita belajari secara radikal ya tentu kita akan, ya itu bukan merujuk ke satu proper name. Santo Aretas yang orang Kristen Najran ya pada waktu itu. Ya tidak merujuk ke proper name karena orang Kristen pun juga pakai nama Abdullah. Nah, misalnya oke, aku balik ke Philo ya. Nah, Yohanes berbeda pandangan dengan Philo karena Philo mengatakan Logos adalah Allah kedua. Sementara Yohanes firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Karena firman itu adalah pikiran Allah. Makanya kalau dalam skema Tritunggal kita mendapati Tritunggal Timur ya, dalam Bapa, dalam Allah, keberadaan Allah yang satu yang kita sebut sebagai Bapa, berdiam apa? Firman-Nya. Berdiam apa? Pikirannya. Berdiam apa? Idenya, hikmatnya, itu firman.
Nah, ayat 2, iya firman pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Berarti apa? Begitu Allah ada, dia itu berpikir. Begitu Allah ada, dia itu sudah tidak ada kondisi di mana Allah itu bisu. Nah, kalau ya dalam nama Yesus ya. Kalau ayat Yohanes 1 ayat 2 ini dibacakan pada waktu konsili Nisea, itu nggak akan ada perdebatan. Karena pada waktu itu Arius mengatakan bahwa ada jeda antara Allah dengan firman-Nya. Nah, Yohanes 1 ayat 2 itu jelas. Firman pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Tidak ada jeda. Tidak ada Allah dulu baru firman-Nya. Nah, ini kadang jadi jebakan ya buat teman-teman muslim yang apa namanya? Sering banget deh di komal sini ya, di komal sini itu. Begitu kita tanya duluan Allah dengan firman-Nya duluan mana, gitu kan. Nah, jawabnya duluan Allah. Wah, udah. Itu Allah pernah nggak punya firman. iya, berarti ya betul, berarti Allah sempat dalam situasi di mana beliau itu bisu. Sempat pada situasi di mana beliau itu tidak berpikir karena firman itu kan juga Tidak mau bicara kata-kata berkalam dalam diri lagi. Allah. Iya, Tepat sekali. terus kalau duluan Allah dibandingkan firman, berarti firman itu ciptaan. Nah, kalau firman itu ciptaan, maka dengan firman Jadi, mana lagi? nah, Gimana? jadi itu sifatnya melekat bang, bukan duluan yang mana. Jadi satu gitu. Sifatnya Iya, melekat. lah, betul. Nah, sekarang gini, sifat Allah, setuju gak deh? Sifat Allah adalah Allah. Karena nggak mungkin sifat Allah adalah makhluk. Iya, sesuatu yang melekat pada diri kita gitu. Iya, apa yang Bisa ada kita. dalam diri Allah, sebentar ya, apa yang ada di dalam diri Allah, itu pasti Allah, bukan makhluk. Nah, itulah kenapa firman itu pada mulanya, satu ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan dia adalah Allah. Kenapa? Karena dia ada di dalam diri Allah. Nah, firman yang ada dalam diri Allah itu dia menjadi manusia, Yesus Kristus. Makanya dalam diri Yesus kita memahami dwinatur. Dia sepenuh Allah karena merujuk kepada dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia sepenuh manusia karena merujuk karena dia mengambil rupa manusia, Filipi 2. Nah, aku hormati teman-teman muslim yang mengakui kenabian Yesus. Oke. Saya hormati itu. That's good. That's fine. That's apa ya? Ya, Wonderful. aku salut. Wonderful. It's so wonderful. The problem is kalau kita bicara filosofi, cinta ilmu ya, maka kita akan memiliki pemahaman universal, bukan parsial. Nah, bagi kami pemahaman Yesus Nabi itu hanya parsial, bukan universal. Kenapa? Secara universal, ya kami juga mengakui Yesus adalah firman itu sendiri. Dan firman itu adalah sifat Allah, dan sifat Allah pasti Allah, tidak diciptakan. Nah, jadi sebenarnya istilahnya gimana ya? Itu udah satu langkah gitu loh yang bagus. Tinggal satu langkah lagi untuk memahami secara universal. Karena kalau kita bicara filsafatis itu nggak bisa parsial loh. Apa sih filsafatis itu? Satu, radikal. Dia harus cari ke sumber primer. Contohnya. Hawa tidak ada di Quran. Adanya di mana? Oh, di Injil. Oke. Ada yang lebih tua nggak? Ada. Dari kitab Musa. Berarti sumber primernya siapa? Jelas bukan Quran. Sumber primernya adalah kitab Musa. Nah, jadi filsafati itu pasti dia radikal, dia cari ke sumber primer. Kedua, dia universal. Dia tidak boleh terpaku pada satu sumber. Apalagi sumber itu mengatasnamakan wahyu subjektif. Kenapa? Karena di dalam hukum positif dimanapun, satu saksi bukanlah saksi. Nah, ini aku maaf ya, mungkin agak ini. Nah, kita kasih contoh nih, Dek. Bicara mengenai penyalipan. Nah, penyalipan dari abad pertama, bahkan dari bibir Yesus sendiri, Yesus mengatakan, aku akan disalib dan aku akan bangkit pada hari ketiga. Bahkan di kitab Yohanes dikatakan, Thomas, cucukkan jarimu ke lambungku. Berarti memang Yesus yang disalib, gitu kan.
Nah, sumber-sumber yang mendukung Yesus disalib itu nggak cuma satu dua dari internal Kristen, bahkan dari kitab apokrif ada, dari kitab sejarah juga ada, dari musuh Kristen yaitu orang Yahudi yaitu Flavius Josephus juga ada. Nah, berarti komplit. Berarti berita penyaliban Yesus itu mutawatir. Nah, bagaimana mungkin di abad ke-7 ada seorang saksi yang bukan saksi mata mengatakan, oh Yesus tidak disalib. Nah, ini bertabrakan logika filsafatis apa universal. Karena yang tadi adalah jelas parsial. Nah, balik ke pemahaman Yesus sepenuh Allah sepenuh manusia tadi. Nah, teman-teman Muslim, kami hormati teman Muslim, beliau memahami Yesus sebagai nabi. Tapi bagi kami itu pemahaman parsial, Dek. Kenapa? Karena dia adalah firman itu sendiri. Yang mana firman itu bukan ciptaan, melainkan pencipta. Makanya dalam kekristenan, kita mengatakan dalam satu pribadi Yesus Kristus, dia sepenuh Allah, karena dia adalah firman yang tidak diciptakan, yang adalah pencipta segala sesuatu, dan dia sepenuh manusia. Nah, dalam kesepenuh manusianya itu maka disebut nabi, disebut bla 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 bla. Sorry, Bro Jack ke-mute mungkin ya. Halo, Bro Jack. Sinyalnya mungkin. Iya, sinyalnya mungkin. Nah, teman-teman Muslim Oh, berkutat di dalam kristologi bawah. Itu. Berkutat di dalam kristologi bawahnya. Nah, ini yang ya kita tetap hormati. That's good, but itu masih parsial. Itu aja sih. boleh nambahin Satu dikit nggak? lagi apa sih? Bro Jack? Sistematis. Satu lagi kalau kita bicara sebentar ya, Bro. Kalau kita bicara ranah filsafatis, kita juga harus sistematis. Sebenarnya ada kurang lebih ada 6 ya. Dia harus responsibel, dia harus logis, dia harus apa ya? Banyak ya. Banyak. Jadi kalau misalnya udah ketemu radikal berarti bicara Yesus tidak boleh berasal dari sumber abad ke-7. Itu nggak radikal. Pas nyusun skripsi dulu harus ada kutipan nggak, Dek, dirimu, Tiara? Yang apa? Dulu kan nyusun skripsi, atau kamu masih kuliah? Kamu udah nggak kuliah tuh? Udah selesai kuliah? Enggak. Maksudku gini, Enggak nyusun skrip. di dalam ada penyusunan skripsi ya. Nah, penyusunan skripsi, dosen pembimbing pasti akan tanya, sumbermu dari mana? Oke, ini kutipan saya, Pak. Karena kalau yang namanya skripsi, tesis, sama apa ya program yang S3 ya istilahnya, itu kan bedanya apa? Bedanya kalau skripsi itu kita harus maksimalkan kutipan. Pendapat dari dokter ini, pendapat kayak gitu. Nah, kemudian nanti S2 itu udah ada mungkin 50-50 ya. Nah, kalau yang S3 mungkin dia harus menciptakan teori ya, kalau nggak salah, koreksi saya kalau saya salah. Dia harus menciptakan teori sendiri. Nah, jadi kita tuh kutipan itu pasti dosen akan koreksi. Kutipanmu udah sumber primer belum? Belum. Cari sampai sumber primer. Nah, itu adalah logika filsafatis yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, misalnya kita memotret Yesus, Nabi Isa, Yesus, itu tentu kita nggak bisa dari abad ke-7. Simply itu tidak radikal. Gitu. Sorry Bro Ahlul, tadi mau nambahin apa ya? Dia kalau mau dibantah, bantah ya dia ya, it's okay. Ya, kita diskusi biasa aja. Jadi kami juga tidak meminta Tiara untuk beriman ya. Tetapi kami meminta agar memahami aja udah bagus. Karena kami pun juga ketika berdiskusi dengan teman-teman semua, terutama dengan teman-teman Muslim, kami pun juga mempelajari adanya misalnya konsep-konsep di dalam tasawuf yang kami pelajarin juga. Kami tidak perlu beriman ataupun percaya terhadap itu, tetapi kami paham. Nah, Logika berpikirnya mereka gimana? logika gitu ya. berpikirnya dapat. Nah, saya mau kasih tahu dulu ya, dari mana Yohanes Sorry Bro itu? Ahlul, Bro Ahlul, Ya, Bro Ahlul. Aku tinggal sebentar ya Bro. Aku nyalain air panas Oke. sebentar. Sorry ya Dek ya. Oh ya, Tiara, santai, sebentar. santai. Ya. Oke. Jadi begini Tiara, dari mana Yohanes ini bisa mengetahui pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Apakah ini teologi baru yang dia kembangkan?
ini adalah teologi yang ada di dalam tubuh Yahudi. Sejarah mencatat bahwa karena teologi ini, maka banyak orang Yahudi pada saat itu yang dengan mudahnya berpindah di dalam Kristen. Saya bisa buktikan. Salah satunya itu saya ambil dari kitab Taurat ya. Jadi kalau kamu baca Targum, Tuhan yang bertemu dengan para nabi, itu ditulis sebagai word of the Lord atau firman Tuhan. Tuhan yang bertemu dengan para nabi, itu mereka sebut sebagai firman Tuhan. Nah, ini ada sesuatu yang aneh sebenarnya kalau kita baca di dalam Taurat ya, kalau kita mau jujur ya. Di dalam Keluaran ya, saya kasih contoh aja, bukan untuk perang ayat ya. Pada saat itu, turunlah Tuhan di dalam awan. Turunlah Tuhan di dalam awan. Lalu berdiri di sana, di dekat Musa, serta menyuruhkan nama Tuhan. Jadi Tuhan yang turun dalam awan-awan itu, dia menyuruhkan nama Tuhan. Ini kan aneh. Lalu Tuhan, ditulis di sini, berjalanlah Tuhan dari depannya, dari depan Musa, dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya, dan setianya. Ini kan sesuatu yang aneh. Tuhan yang turun, memuliakan Tuhan. Di sini kita bisa memahami di dalam perjanjian baru bahwa ketika Kristus berkata bahwa Bapa mempermuliakan dia dan dia memuliakan Bapa, maka mereka saling memuliakan di dalam kekekalan. Firman memuliakan Bapanya dan Bapa memuliakan firman-Nya. Dan dia tidak membutuhkan yang lain. Demikian juga dengan kasih sebenarnya. Bapa mengasihi firman-Nya dan firman-Nya mengasihi Bapa di dalam kekekalan. Hmm. Jadi ini ya, kalau jadi kalau Yesus itu firman kan, firman itu sendiri. Nah, sedangkan kitab itu kan firman-firman Yesus, berarti firman yang berfirman gitu ya. Firman yang berfirman, enggak. Jadi sebenarnya Alkitab itu adalah kesaksian para nabi dari zaman Musa ya. Dia menulis kitab Taurat, perjalanan bangsa Israel. Ya, perjalanan bangsa Israel mengenai sang firman, mengenai pengalaman spiritual mereka. Sehingga murid-muridnya pun juga menulis pengalaman mereka bertemu dengan sang firman. 1 Yohanes 1 ayat 1. Bahwa segala yang mereka lihat, segala yang mereka dengar, itu yang mereka tulis. Sehingga di dalamnya ada kejadian-kejadian. Contohnya seperti penyaliban. Itu kan kejadian. Atau misalnya tentang apa ya? Tentang bagaimana Yesus bertemu dengan, contohnya ini aja. Sekarang saya mau tanya ke Tiara, bisa nggak Tiara, kalau misalnya kita bilang bahwa Al-Quran itu Al-Haq, itu salah nggak? Sesuatu yang benar gitu. Ya, kita katakan bahwa Al-Quran itu Al-Haq. Emang sesuatu kebenaran Al-Quran itu? Ya, itu tidak salah. Al-Quran adalah Al-Haq, itu tidak salah. Padahal Al-Haq itu adalah salah satu gelar Allah, betul nggak? Kebenaran, ya, bukan bersifat yang Al-Haq. Ya, Al-Haq itu adalah nama Allah. Pernah ada satu kejadian, Tiara, di mana salah seorang bernama Al-Halat sebenarnya. Dia berkata bahwa ana Al-Haq. Lalu dia dibunuh karena dia dianggap telah menyetarakan dirinya dengan Allah. Dengan mengambil salah satu gelar Allah, dia telah dikatakan menghujat Allah. Nah, ketika kita mengatakan bahwa Al-Quran atau firman Allah itu Al-Haq, itu tidak salah. Karena apapun yang keluar dari mulut Allah, firman-Nya itu iya dan amin. Betul kan? Walaupun Al-Haq itu adalah nama Allah. Nah, kalau di dalam Paulus itu kan sifatnya melekat aja. Ya, kalau di Tiara kan mau disebut apapun itu, tetapi saya sebagai makhluk, saya nggak bisa bilang bahwa saya adalah Al-Haq, nggak bisa. Walaupun saya bisa berkata yang hak ya, tapi saya bukan Al-Haq. Bukan, beda. Jadi kalau Al-Quran bukan Al-Haq, jadi kebenaran, suatu kebenaran. Ya, Al-Haq bukan. Ya, Al-Quran Al-Haq bukan. Kalau sifatnya melekat, kita cari tahu dulu maknanya sama dari Al-Haq, sifatnya melekat sama Allah, atau ada yang Al-Haq yang lain gitu. Ya, tentu
pasti saya yakin kalau dari pemikiran saya ya, kalau Allah itu adalah kebenaran, maka firman-Nya itu pasti kebenaran. Maka jika Allah itu adalah al-haq, pasti firman-Nya adalah al-haq. Tidak ada degradasi di situ. Tidak ada yang lebih benar. Dua-duanya itu adalah Tapi kebenaran. itu Bang, nggak bisa Gimana? dia sendiri gitu. Kalau saya pribadi emang seperti itu nggak bisa dikonsumsikan menurut saya itu nggak bisa gitu. Kalau menurut saya ya Enggak gitu. apa-apa. Sorry. Mm-mm. Jadi Berarti kalau ya, di Kristen itu Allah itu nama gelar ya, bukan gelar, proper name. bukan proper name. Tapi kemarin saya coba cari di Alkitab bahasa Arab, saya cari kata Allah itu nggak ada. Ada. Saya ketik nggak ada. Yohanes 1 ayat 1. Coba kamu baca, buka Alkitab Muqaddas, kamu googling aja. John 1 ayat 1 Arabik. Kamu coba bacakan. Kalau yang Al-Muqaddas itu saya baca itu proper name, jadi sebuah nama. Firman adalah Allah. Di situ dikatakan kalimat adalah Allah. Tidak bisa itu proper name. Coba nanti saya buka ya yang versi Arabnya. Coba dibuka Arabnya. John 1 ayat 1. Pada mulanya adalah kalimat bersama-sama dengan Allah, dan kalimat itu adalah Allah. Coba nanti saya buka ya Pak. Yang pakai bahasa. Jadi di situ Allah di situ tidak mungkin proper name. Karena diterjemahkan di dalam bahasa Inggris, in the beginning was the word was with God. Allah di situ diterjemahkan sebagai God, and the word was God. Tapi itu dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab itu kan diterjemahkan di abad 9. Enggak, Injil ditulis dalam bahasa Yunani. Di Arab. Iya, maksudnya dari bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Arab itu di abad 800 berapa gitu, hampir 9 Masehi. Sebelum itu sebenarnya sudah ada ya. Sebenarnya sebelum itu sudah ada di dalam bahasa Aramaik sebenarnya. Di dalam bahasa Aramaik ini itu yang disebut dengan kita. Nah, tadi sudah dikatakan juga bahwa kita punya santo yang namanya itu orang kudus yang bernama orang kudus namanya Santo Aretas. Santo Aretas ini hidup di tahun kurang lebih itu tahun 500 dan namanya adalah Abdullah. Orang Kristen kok bisa nama Abdullah? Salam bro, Abdullah. Ya, silakan bro. Iya, lanjut aja bang. Aku numpang pansos ya bang ya. Thank you bang. Lo kalau lihat cewek cakep bisa aja lo bro. Nyari follower. Gimana tuh bro? Katanya Allah itu. Nah ini aja Tiara. Memang di dalam Islam ini pun juga terbagi sebenarnya. Saya tunjukkan ya. Sebentar bro, ini ya. Bentar ya. Sini. Ya, Santo Aretas ya, atau Abdullah ibn Ka'ab. Santo Al-Harith. Itu ya. Ini sudah di tahun 523 ya. Iya, ini apa namanya? Ya ini dalam kekristenan deh. Jadi tidak bisa dianggap Allah itu adalah milik satu agama. Loh, Bu Yun ini udah mandi, Bu Yun. Kok cepet banget, Bu Yun? Kayaknya tadi aku nggak sampai hitung 5 loh. 5, 4, 3. Fitnah. Bu Yuni. Bu Yuni kemarin di roomnya penginjil TikTok kenapa kok rame gitu? Saya baru masuk. Sampai kena banned 9 hari. Maki-maki semua orang Kristen. Capek. Iya, kok tumben? Aku kan hobi memaki. Apa sih, Bu?
sebenarnya dalam Islam pun juga terbagi ya, bahwa ada ulama yang memahami bahwa Allah itu dari dua suku kata, yaitu al-ilah. Nah, maka lama-kelamaan menjadi Allah. Sekalipun Tapi ada nggak ada. ulama yang, ya, salah satunya Quraisyah berpendapat seperti itu. Nah, ini juga kalau merujuk kepada Profesor Munim Siri, dia berkata bahwa di zaman pra-Islam, berhala-berhala yang utama maupun yang bukan utama itu disebut Allah. Bukan yang berhala Hubal itu kan? Nah, apapun itu Hubal ya bro. yang merujuk kepada berhala mereka sebut Allah. Artinya al-ilah, dan itu nggak ada masalah. Bukan, jadi sejarah berhala itu ada. Kenapa ada di itu kan namanya? Di dalam Ka'bah itu ada ceritanya gitu loh. Bagaimana ada berhala-berhala di dalam situ tuh ada. Jadi mereka membawa berhala-berhala itu menganggap bahwa dengan perantara berhala itu keinginan-keinginan kita bisa sampai kepada Allah gitu. Sedangkan pada sebelum berhala-berhala itu datang, negara Arab itu sudah menerapkan yang namanya tauhid, itu ajaran Ibrahim. Lalu datang Amr bin Luhai itu membawa berhala, ya jadi seperti itu. Ya, Sebentar bro. Ya, silakan. Sebentar bro. Ini mumpung tadi ya, kita komparasi. Sorry ya, aku malah. Oh, silakan. Ini Tadi mau ke itu ya. Ini ya Baginda Muhammad, Mas Arab ya, lahir di Mekah 570, meninggal di Madinah 632 ya. Nah, kemudian kalau dari kata Kumbe ya, Santo Aretas yaitu Abdullah ibn Ka'ab itu dia meninggal 523. Jadi pra Islam itu pra-Islam. masa sih Bu? Pra Islam itu orang Kristen sudah pakai kata Abdullah. Suaramu kecil Mas Bro. Dan dia Suaranya Bu Yuni menyembah deh Yesus kayaknya. loh. Iya, kayaknya Bu Yuni deh. Apaan kok? Suaraku jelas kan? Jelas. Iya, aman kan? Iya, jelas. Jelas. Tapi Yuni aja yang nggak dengar. Aku minta maaf ya teman-teman, nanti paling sampai jam 7:30 mungkin ya, karena biasa bapak-bapak Oke, ada. Iya, Bapak Aris. Jadi jelas bahwa kata Allah itu bukan milik suatu. Jadi kalau baru oleh Munjid ya, Kamus Al-Munjid yang Ya, Kamus Al-Munjid yang diterbitkan oleh seorang Katolik dari Libanon. Dia mengatakan itu juga proper name. Allah adalah proper name dari Tuhan Islam, gitu loh. Tapi sekali lagi kita kan harus memiliki, kalau filsafat itu harus radikal, harus sampai ke akarnya. Nah, pandangan Al-Munjid itu tahun berapa? Gitu loh. Pandangan Al-Munjid itu kalau nggak salah tahun 1800-an gitu loh. Itu nggak bisa dipakai sebagai pemahaman radikal. Itu bukan pemahaman radikal. Itu udah kesini. Jadi klaim yang dilakukan oleh Al-Munjid itu adalah klaim yang sudah tahunnya tahun berapa. Nah, sementara klaim yang kita berikan ini adalah klaim yang jelas tua gitu loh. Data-data kita yang kita berikan data-data tua. Santo Abdullah ibn Ka'ab. Gitu. Tapi ini Bang, sedangkan di zaman Nabi Ibrahim pun kita juga sudah menyembah Allah gitu loh. Ya kan berarti jadi sebelum Gini Bang, gini. Iya. Gini, kalau kita seperti itu, maka kalau kita mau bicara bicara sumber primer ya, kita mau tidak mau bukan dari Quran, tidak bisa. Kenapa? Abraham itu dia adanya di Kejadian. Nah, Kejadian ini adalah sumber tertua yang mengutip mengenai Abraham. Kisah Abraham itu adalah Kejadian. Jadi kalau kita bicara
sumber primer jelas bukan Quran, bukan Injil, bukan Ketuvim, bukan, tapi Kejadian. Ini sumber tertua. Nah, mau tidak mau kita kan harus bicara masalah apa? Masalah bahasa Ibraninya. Nah, Beresit bara apa? Elohim. Jadi bukan Allah, tapi Elohim. Nah, kalau mau ke proper name-nya nanti, ya masuk ke Yotewawe. Nah, Elohim dari kata apa? Dari Elo dan ini Yim. bentuk plural ya. Iya Dari kan? Eloah. Elo dan Yim. Dari Eloah. Nah, ini singularnya adalah Eloah. Nah, Eloah itu kita buka dalam bahasa Ibrani kunonya. Nah, dari Alef dan Lamed. Alef dan Lamed maksudnya apa? Pictograph Aleph, kepala kerbau, is a picture of an oak head and also represent its strength. Jadi melambangkan kekuatan. Nah, the Lamed, tongkat, is a picture of a shepherd staff. Ya, shepherd staff and also represent the authority of the shepherd. Jadi ini bicara apa? Strength and authority. Makanya disebut Al atau L. L itu adalah dia yang kuat, dia yang perkasa, dan dia yang memiliki otoritas. Nah, di situ kan jelas dikatakan apa? Elohim, bukan Allah. Jadi kata Allah kan baru kesini kan gitu. Jadi pada masa Abraham Elohim kan tidak dikenal. Elo dan Yim. Iya kan? Iya, Ibrani. Loh, Abraham kan orang Ibrani, Dek. Abraham orang Ibrani. Dan, Nih ya, dan saya satu lagi, kasih- kalau saya ini kasih- adalah nama nggak bisa plural. Iya kan? Nggak bisa ada Jack. Apa pluralnya dari Jack? Nggak bisa. Jax. Jackson. Iya, Elohim kan kalau di Arab kan dari kata ilah dan Yim. Yim dari apa? Yim. Astaga. Anak yang keberapa itu, Dek? Ini kalau yang itunya pasti udah ketawa-ketawa nih. Ngakak pasti. Ini ya, tahu lah ya. Kejadian 14:3. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, apa? Orang Ibrani yang tinggal dekat pohon-pohon terbantin kepunyaan Mamre, orang Amori. Berarti Abraham itu adalah orang Ibrani. Bahasanya bahasa apa? Bahasa Ibrani. Tidak mungkin dia menggunakan bahasa Arab. Nah, pada mulianya apa? Ya Elohim. Ini bicara Elohim ya, karena kan kita menggunakan transliterasi bahasa Arab. Eloah dan Chem, bukan Yim, tapi Chem. Chem itu jamak. Jadi kalau apa ya, kata salam alaikum, nah gitu loh. Assalamualaikum. Karena Chem itu ya assalamualaikum. Chem itu kan him, itu bicara mengenai kejamakan. Nah, Yerusalem ini juga- itu jamak juga ya. Yerusalem apa ya? Yerusalem ya. Kan ada panim ya, panim. Jadi ada yang menyebut sebagai jamak majestic gitu ya. Tapi tetap ditulisnya tetap PL. Apa male plural, tetap plural. Tapi yang plural ini apa nih? Singular pas kata bara ya. Ini kan bicara mengenai Tritunggal. Ketika dia menciptakan pakai bara. Bara ini kan singular, SG singular. Makanya kalau dalam kita kan ketiganya ini adalah satu, sesuai dengan 1 Yohanes 5 ayat 7. Shalom ya, selamat malam teman-teman. Bro Jack. Salam Bro Jono. Project. Salam. Mungkin gue 5 menit lagi gue off ya project ya. Aku ini Oke, Bang, aku ada juga yang mau disampaikan. Ya, turun Iya, nih, aku juga mau turun juga kok ini. sama. Bro, Kak Tiara, Kok 1 pada menit mau turun boleh? sih? Silakan. Kalian Kak Tiara 1 menit boleh nggak Kak Tiara? Silakan. Iya. Ini Bro Jono nih. Menarik nih Bro Jono nih. Silakan. Sebentar. Kemarin itu Kak Tiara di roomnya kapan ya? Bang Valen ya, ada Romualdo di situ
ngebahas ini juga tentang Allah proper name atau bukan, saya tuh di bawah ngemis gitu, minta naik nggak dikasih sama Bang Fal. Jadi gini, ini kan lafaz Allah ya, Kak Tiara ya, Bu Yuni ya. Nah ini sebenarnya kadang-kadang yang dijelaskan, bukan kadang-kadang, yang dijelaskan Bang Jack dan Bro Arul tuh sebenarnya udah bagus sekali ya. Cuma kadang-kadang teman-teman kalau nggak melihat secara langsung apa yang nyata tuh tidak terpatri di kepala gitu. Jadi ini Kak Tiara, ini nih lafaz Allah ya, alif lam lam ha ini ya. Nah ini di mana ditemukannya Kak Tiara? Ini di koin Kak. Koin apa ini? Apakah ini koin Islam? Ini Zoroaster loh Kak. Jadi kalau kakak mau mengatakan ini adalah proper name, sangat sulit Kak ini. Ini bukti arkeologi yang memang ditemukan memang pada abad ke-7 ini. Dan ini lambangnya ini lambang Zoroaster. Dan juga kadang-kadang di room kan ada pertanyaan yang agak ini, misalnya, ketika teman saudara muslim berdoa membayangkan apa, kan tidak terbayangkan Allah subhanahu wa ta'ala kan. Nah tetapi orang-orang Zoroaster itu menggunakan lafaz ini bismillah, basmalah ini kan, bismi Allah. Dan jelas ini adalah Zoroaster. Bismillah, B-nya B-nya mana sih? Ini Allah Kak, lafaz Allah kan ini. Ini lafaz Allah bukan Kak? Jelas ya? Alif lam lam. Oh iya. Meskipun ya memang kan Arab gundul saat itu ya, tapi ya seperti ini. Nah ini Zoroaster Kak. Mereka menggunakan ini. Sebenarnya ini kalau mau digali seperti kata Bro Jack ya, kalau kita mau gali secara radikal, ini bisa lebih panjang Kak mengenai awal mula, asal mula agama Islam. Cuman waktunya nggak memadai, mungkin lain kali ya. Tapi ketika orang Arab masih berpaham Zoroaster, beriman, mereka itu sudah menggunakan Allah. Itu di abad berapa? Abad ke-7 Kak. Abad ke-7 berarti Islam udah ada ya? Udah ada iya 650. Padahal secara sejarah harusnya sudah dikuasai oleh keislaman. Sayangnya bukti arkeologinya masih seperti ini. Jadi kalau kita mau bahas asal mula agama itu bisa lebih panjang. Cuma ya di sini aja dulu lah tentang proper name ini. Ya saya juga ada ini literasi dari Sirah Nabawiyah jadi enggak, Sirah Nabawiyah ditulis tuh ratusan tahun kemudian Kak. Ini bukti arkeologi pada abad itu. Pada abad 7 saat itu oleh para arkeolog dan sejarawan. Ya saya dikatakan lagi ngarang. Silakan cari di British Museum, museum manapun tentang koin, bahkan di Arab ini ada. Iya. Sebentar bro. Aku supaya kita nggak salah atau kita nggak ini ya bro ya. Menurut bro itu boleh nggak itu sumber literasinya dari mana satu? Terus ini iya. Kalau kita buka museum ya, sebenarnya ada museum di Copenhagen ya. Maksudnya ini ada link. Keywordnya apa? Keywordnya apa bro? Kalau saya ini ada. Ini kalau davidmus.dk ini sebuah museum di Copenhagen ya. Dia punya koleksi koin-koin Arab Umayyah yang ditampilkan di sini dari museum Copenhagen itu. davidmus.dk ini. Nah, sebuah museum di Copenhagen. Tapi museum lainnya pun, misalnya di British Museum juga ada koin seperti ini. Dan ini sebenarnya bidang yang namanya numismatik ya. Orang-orang yang meneliti tentang koin. Jadi seperti ini. Jadi Kak Tiara, jadi ketika orang Arab abad ke-7, ya saya nggak mau terlalu jauh, soalnya saya juga harus ada kegiatan lain yang nggak bisa panjang. Tapi kalau kita bahas sejarah tentang ini bisa sebenarnya kita sepanjang apapun. Cuma
Kita fokus aja dulu di bahwa lafaz Allah ini saat itu adalah gelar. Bukti lainnya apa? Kalau kita masih dalam numismatik, kita bisa menemukan koin lainnya. Sebentar ya. Misalnya ini adalah koin kekristenan yang juga menggunakan Bismillah. Bismi Allah di sini. Tidak terlalu jelas di koin ini, tapi ya Bismi Allah yang di koin kekristenan sama abad ke-7. Jadi abad ke-7 orang Arab itu ada koin yang menggunakan Allah dalam agama Kristen. Ada juga koin yang menggunakan Allah dalam keimanan Zoroaster. Jadi memang sangat jelas bahwa lafaz Allah ini adalah gelar, seperti misalnya Santa Oretas tadi ya. Karena memang itu adalah gelar, bukan proper name. Jadi memang sah digunakan dalam pemahaman apa aja. Seperti itu Kak Tiara. Tapi aku minta maaf ini teman-teman. Aku sebelumnya tadi aku udah ketiga kalinya ya aku bilang. Sebenarnya ini lagi seru-serunya ya. Aku minta maaf ini. Ini ketiga kalinya aku bilang saya minta maaf. Jam 7 saya harus off karena saya ada arisan. Iya, saya juga harus berangkat. Makasih ya, Bro Jack. Sayang banget ini sebenarnya pas seru-serunya ya. Iya, nanti kita lanjut lagi ya, Kak Tiara, teman-teman yang lain. Saya cuma mau menunjukkan ini dulu. Jadi saya sudah Tiara tadi udah 3 kali ya saya bilang ya. 3 kali saya bilang. Tiara tadi udah 3 kali ya saya. Belum digoreng. Oke ya. Oke teman-teman, terima kasih. Saya juga silahkan kalau ada yang mau turun, saya mau berdoa sebelum saya matikan komal ini. Oke ya, silahkan. Kalau mau dilanjutkan itu kayaknya Bang Ali 2 mau open komal ya, silahkan monggo teman-teman. Maaf Dek Tiara kalau Dek Tiara dan Bu Putri malu ini karena saya mau berdoa. Permisi ya. Tuhan, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Terima kasih kami bisa sedikit sharing. Berkati apa yang sedikit sharing kami ini berguna bagi teman-teman. Kami juga berdoa untuk teman-teman di bawah yang hatinya terbuka dengan kekristenan. Biar kiranya Tuhan Engkau jamah mereka dan mereka bisa mengalami Engkau Tuhan secara pribadi, bukan dengan kekuatan kami. Teman-teman, jika teman-teman rindu untuk mengenal Yesus, bisa ikuti doa saya. Tuhan, ampuni aku orang berdosa. Aku minta ampun atas dosaku. Aku mohon Engkau membasuh aku dengan kuasa darah-Mu. Mengampuni aku. Dan aku mohon supaya Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi atas hidupku. Roh Kudus, mampukan aku setiap hari untuk semakin mengasihi Engkau. Semakin hari, semakin menjadi serupa dengan Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Buat teman-teman yang ingin untuk dibimbing bisa menghubungi Bang Jono atau saya ya. Mungkin itu dulu. Semua salam semuanya, sehat-sehat selalu. Amin. Ya, terima kasih Bro Jack, teman-teman semua. Tuhan memberkati ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Bye.